Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa bagi saudara melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama menaikkan segala permohonan dan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di mana dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini terlebih dahulu kepada setiap saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu pun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia harus terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, kisahnya adalah tentang seorang keluarga nabi, di mana nabi itu sudah meninggal. Lalu kemudian tinggallah anaknya dan istrinya. Dan istrinya ini pada waktu itu sedang ada dalam situasi yang sangat bingung. Kenapa saudara? Karena suaminya meninggalkan hutang. Mungkin hutang karena penyakit yang diderita oleh suaminya sebelum meninggal, atau mungkin karena yang lain. Jadi waktu itu istri dari nabi ini sedang ada dalam situasi yang sangat bingung dan sangat terjepit oleh karena dia memiliki hutang. Dan yang terjadi pada waktu itu, dia tidak bisa membayar hutang, sehingga penagih hutang berencana mengambil anaknya untuk pengganti hutang tersebut. Artinya anaknya akan dijadikan budak. Bayangkan saudara, seorang ibu yang punya hutang kepada orang lain dan dia tidak bisa bayar hutang tersebut, sehingga anaknya yang akan diambil untuk menjadi budak pengganti hutang tersebut. Tentu saja situasi itu begitu menghancurkan hati ibu ini. Dan dalam situasi yang demikian saudara, kemudian dia datang kepada Nabi Elisa. Dia ceritakan semua kisahnya. Dia ceritakan apa yang dia alami.
bahwa suaminya sudah meninggal, bahwa suaminya meninggalkan hutang, dan bahwa penagih hutang sebentar lagi akan mengambil anak-anaknya untuk menjadi budak, pengganti hutang-hutangnya. Jadi waktu itu saudara, dia menceritakan semua situasi yang dia alami. Dan kemudian Elisa bertanya kepada dia, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian berikutnya Elisa mulai bertanya, apa yang ada padamu? Saudara, melalui konteks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar prinsip-prinsip atau kebenaran firman Tuhan. Bahwa di samping setiap hari kita berdoa, setiap hari saya menopang saudara dalam doa, setiap hari kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan? Selain berdoa, apa yang harus kita kerjakan? Selain setiap hari kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian kita mendoakan, menyerahkan segala pergumulan saudara. Di samping itu, dalam menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita perbuat untuk kita mengalami perkara besar, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, di ayat 2, di sana Elisa berkata, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu kemudian Elisa bertanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai apa-apa di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, pada akhirnya apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara besar. Dia akhirnya bisa membayar semua hutangnya, bahkan dia memperoleh berkat sisa untuk bisa dia pakai menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Mujizat itu sungguh dahsyat dan luar biasa dia alami saudara, sehingga hutangnya terbayar dan kemudian dia bahkan bersama anak-anaknya tercukupi segala kebutuhan mereka. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yang pertama, Elisa memberi pertanyaan. Elisa mau supaya perempuan itu melihat apa potensi yang ada padanya. Elisa berkata, apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi waktu itu Elisa mengarahkan supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Banyak kali orang berfokus keluar, saudara. Banyak kali orang menanti potensi yang ada di luar. Siapa yang akan membantu aku? Siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan memberi sedekah? Saudara, dalam situasi yang sangat sulit yang dialami perempuan ini, Elisa tidak berkata, ayo kita kumpulkan bantuan kepada perempuan ini. Dia tidak berkata begitu kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh Elisa adalah dia mengarahkan perempuan itu supaya melihat potensi yang ada padanya. Dan pada waktu itu ketemulah satu potensi di mana ada sebuah buli-buli berisi minyak. Sangat kecil saudara. Potensi itu seperti tidak ada gunanya. Sampai-sampai perempuan itu nggak ada apa-apa. Perempuan itu berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya apa? Perempuan itu mau bilang, aku gak punya apa-apa. Aku punya sebuah buli-buli berisi minyak. Apakah gunanya ini? Tetapi lihat saudara, potensi yang ada itu akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar. Potensi yang kecil itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan perkara yang luar biasa, untuk melakukan mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Saudara, hari ini dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan mau saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dan Dia mau memakai potensi itu untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara tahu mujizat apa yang terjadi? Mujizat itu adalah ketika perempuan itu mengambil buli-buli itu dan menuangkan minyak itu kepada bejana-bejana saudara. Maka wadah itu penuh semua, bejana-bejana itu penuh semua, dan minyak itu gak berhenti-berhenti. Bayangkan betapa dahsyat mujizat yang terjadi ketika perempuan itu bisa melihat potensi yang ada padanya.
Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara, maka Tuhan bisa memakai itu menjadi alat untuk melihat, untuk melakukan perkara yang dahsyat, untuk melakukan mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi hari ini lihat potensi yang ada pada saudara. Mungkin itu kemampuan, mungkin itu talenta, mungkin itu satu benda, satu barang, satu fasilitas, mungkin itu satu kapasitas, atau apapun bentuknya. Potensi itu Tuhan bisa memakai itu untuk melakukan mujizat yang besar bagi setiap saudara, untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Hari ini lihat potensi itu saudara. Sekecil apapun itu temukan. Sekecil apapun itu temukan potensi itu. Lalu yang kedua saudara, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua saudara, yang kita lihat di sini adalah mengembangkan potensi itu. Artinya melihat potensi lebih jauh. Dan akan memakai potensi yang kecil tadi untuk mengembangkan potensi yang ada itu. Dengan melihat potensi yang ada lebih jauh. Artinya apa saudara? Potensi yang ada tadi, yaitu buli-buli berisi minyak, itu akan menjadi potensi yang besar ketika dia bisa melihat potensi yang ada di sekelilingnya, yaitu ada bejana-bejana tempat menuang buli-buli berisi minyak tadi. Sehingga ketika buli-buli berisi minyak itu dituang, minyak itu tidak henti-hentinya mengalir. Saudara, mungkin sebagai contoh, hari ini saudara bisa melihat potensi dalam diri saudara, tetapi potensi itu butuh pengembangan. Potensi itu butuh media untuk bisa dikembangkan. Butuh orang lain mungkin yang bisa mengembangkan potensi itu. Contohnya saudara, satu kali saya melihat wawancara di TV. Saudara tahu, tentu saja semua saudara tahu tentang ayam penyet. Saudara tahu ayam penyet ini ditemukan dan hak patennya dimiliki oleh seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang melewati setengah baya. Di mana ibu ini, menurut ceritanya saudara, ibu ini bosan dengan cara masak yang dia lakukan setiap hari. Lalu kemudian pada hari itu saudara, dia mengambil daging ayam, lalu kemudian dia pukul-pukul itu dan kemudian memasaknya, dan kemudian dia menyecapnya dan dia merasa itu enak dan berbeda dari biasanya. Kemudian dia mulai tawarkan di kedai-kedai nasi saudara, dan akhirnya jalan. Artinya apa? Dia bisa mengembangkan potensi dengan melihat bahwa di luar sana ada potensi yang ada kedai nasi. Sehingga ketika dia taruh ayam penyet tadi di kedai nasi itu, akhirnya laris dan berkembang terus dan berkembang terus, bahkan seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara itu dikenal sekarang. Kenapa? Karena perempuan ini bisa melihat potensi yang ada di rumah, dan dia juga bisa melihat bagaimana mengembangkan potensi itu di luar. Dia melihat jejaring, dia melihat bagaimana supaya potensi itu bisa dikembangkan. Lihat potensi saudara dan lihat bagaimana potensi saudara itu bisa dikembangkan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat keempat, Elisa berkata kepada perempuan itu, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Kemudian Elisa berkata, tutup pintu, masuk ke rumah, tutup pintu. Apa tujuannya saudara? Supaya perempuan ini tidak terganggu. Mungkin orang-orang lain bisa melihat dari luar, orang-orang mungkin mulai berkata perempuan itu sudah gila atau apa. Ada pengaruh-pengaruh negatif bisa datang dari luar. Itu sebabnya Elisa berkata, tutup pintu, tutup semua pengaruh negatif. Kalau saudara mau berkembang, saudara harus menutup telinga saudara dari pengaruh-pengaruh negatif yang menjatuhkan saudara, mematahkan semangat saudara. Saudara tutup itu, saudara harus tetap maju. Kalau saudara mau maju, saudara harus tetap melangkah. Apapun yang melemahkan saudara, apapun yang mau menjatuhkan saudara, jangan mau jatuh, jangan mau lemah, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan saudara.
Mari alami perkara besar. Selain kita berdoa, selain kita berseru kepada Tuhan, mari alami perkara-perkara besar dalam hidup saudara dengan melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, dan kemudian dengan menutup segala pengaruh negatif dari luar. Maka dengan demikian saudara akan melihat, saudara mengalami perkara besar, saudara mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan, mari alami mujizat yang besar dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Mari kita terus berdoa saudara. Puji Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara, mari kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Dan saya percaya saudara, setelah saudara mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara bahwa apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban saudara, apapun yang saudara rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengerjakannya, dan Allah mau mengerjakannya ketika kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Itu sebabnya percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah bahwa Dia peduli kepada saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman keyakinan, dan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan ketekunan, pantang menyerah, terus berdoa, terus memohon di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan bagi kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Dia dengan penyembahan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang kepadanya kita berseru. Terlebih dahulu muliakan Dia sebelum kita berseru kepadanya saudara. Mari kita bersyukur dan muliakan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, bermohon di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu kami panjatkan syukur kami bagi-Mu. Terlebih dahulu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu ya Tuhan daripada kami sendiri tahu segala kerinduan kami, segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Namun pun demikian Engkau mendorong kami untuk berseru kepadamu. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu ini. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia peduli untuk menyembuhkan saudara. Mari saudara, jika saat ini saudara mengalami satu sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Saat ini mereka datang kepadamu dengan penuh iman.
Saat ini mereka datang kepadamu dengan seruan mereka. Sembuhkan kiranya mereka ya Tuhan. Engkau sanggup kalau dulu Engkau menyembuhkan. Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Artinya hari ini pun Engkau menyembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan kiranya anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan penyakit mereka, apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Sembuhkan mereka. Kalau ada mereka saat ini yang sedang terinfeksi virus, Bapa di sorga, sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang sedang mengalami sakit kanker ginjal atau apapun, diabetes, apapun yang menjadi penyakit mereka, kolesterol ya Tuhan, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa Allah kita yang peduli, Allah kita yang sanggup. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara mujizat kesembuhan yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Saudara disembuhkan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, supaya Engkau tetap menjamin kesehatan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, tetaplah jamin kesehatan mereka Bapa. Kerjakan terus kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa buat keadaan ekonomi saudara, buat usaha, bisnis, dan pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan ekonomi saudara dan menyerahkan segala pekerjaan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, Tuhan kiranya memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang tahu bagaimana keadaan ekonomi anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Mungkin begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi Engkau Allah yang membela mereka di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini yang terlilit hutang. Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, ajar anak-anak-Mu tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar anak-anak-Mu tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu. Tuhan,
Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis mereka, biar sekalipun di masa pandemi ini mereka bisa tetap bertahan, bahkan semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini butuh modal, Tuhan sediakan modal ya Tuhan bagi mereka. Tuhan buka jalan, dan berkati semua para pekerja mereka juga untuk mengabdi, melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu. Berkati para medis ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan kiranya memberkati mereka, menjagai, melindungi, menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan, tenaga medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu sebagai pegawai negeri sipil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, pakai mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga para petani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, berkembang, dan satu saat mereka akan menuai apa yang mereka tanam dan apa yang mereka usahakan. Berkati para petani ya Tuhan, berkati para buruh juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi kami berdoa buat para pengusaha, para pebisnis dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga rindu berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang berharap dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya doa-doa kami, seruan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, saat ini mungkin ada pergumulan saudara, ada kerinduan saudara, ada penyakit saudara yang saat ini saya tidak tahu dan saat ini belum disebutkan. Saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Naikkan segala kerinduan saudara, naikkan segala beban dan persoalan kehidupan saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mereka berseru ya Tuhan buat segala kerinduan mereka. Mereka berseru ya Tuhan buat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, Tuhan campur tangan dalam segala permohonan mereka, dalam segala kerinduan mereka, dalam segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan, dan Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dalam segala kerinduan mereka, berkati anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Allah berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota tempat di mana kamu aku buang. Saat ini saudara, kita ada di Indonesia tercinta ini.
Firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu. Saat ini saya rindu kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berseru bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru bersama, bersyafaat bersama. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, berkati keadaan politik dan keamanan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, biar bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Biar bangsa ini semakin maju dan semakin berkembang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, keadaan ekonomi, keamanan, politik bangsa kami. Tuhan kiranya yang memulihkan. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, buat Bapak Jokowi, buat Wakil Presiden, buat para menteri, buat wakil-wakil rakyat, gubernur, camat, kepala desa, dan sampai jajaran terendah. Tuhan jamah lawat dan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan saat ini. Biar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan mereka membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan, sehingga situasi pandemi ini segera bisa berakhir dan semuanya bisa berubah normal kembali di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan di masa-masa pandemi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Kami juga berdoa, kami bermohon buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja yang ada untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, berkati gereja-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, pakai mereka dan berkati kehidupan umat-umat-Mu untuk menjadi saksi, terang dan garam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan di bangsa ini, baik di kota, baik di pelosok sekalipun. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, berkati semua organisasi gereja yang ada di bangsa kami ini. Pakai ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk menjangkau bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa-doa kami, kami percaya permohonan kami. Engkau Allah yang telah mendengar, Engkau Allah yang sanggup mewujudkan, Engkau Allah yang berkuasa mewujudkan segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa anak-anak-Mu, inilah permohonan-permohonan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, percaya saudara mujizat Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Dia mendengar dan Dia sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita.
Kalau saat ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati, dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman yang baru, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan tetap berlimpah di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.